A Quiet Place Part 2 adalah film horor pasca apokaliptik Amerika Serikat tahun 2020 dan sequel dari film 2018 A Quiet Place. Mengikuti keluarga dari film pertama saat mereka terus menavigasi dan bertahan hidup di dunia pasca apokaliptik yang dihuni oleh alien buta dengan indera pendengaran yang akut. Film ini ditulis, diproduksi dan disutradarai oleh John Krasinski untuk Paramount Pictures. Emily Blunt, Millicent Simmonds, dan Noah Jupe mengulangi peran mereka dari film pertama, sementara Cillian Murphy, Jimon Hounsou, dan Okierite Onaudowan bergabung dengan para pameran. Krasinski kembali dari film pertama dalam urutan kilas balik baru. Selama pertandingan Little League, keluarga Abbott, istri Evelyn, suami Lee, putri Tully Regan, dan putra Marcus dan Beo, dan penonton lainnya menyaksikan benda aneh seperti asteroid yang terbakar menuju bumi, malaikat maut atau makhluk asing atau alien, makhluk luar angkasa yang bermusuhan yang muncul dari asteroid tersebut menyerang dan mulai membantai orang-orang. Makhluk buta memiliki kulit lapis baja, memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, dan melacak korban dengan pendengaran hipersensitif, menyerang apapun yang membuat suara. Lebih dari setahun kemudian, makhluk-makhluk itu telah membunuh sebagian besar populasi bumi. Regan telah menemukan bahwa umpan balik audio frekuensi tinggi membuat malaikat maut rentan atau alien itu rentan, dan dia merancang metode darurat untuk mentransmisikan kebisingan dari implan kokleanya melalui mikrofon portable. Dengan rumah mereka hancur, keluarga mencari korban selamat lainnya. Memasuki area berpagar, Evelyn secara tidak sengaja menyalakan alarm suara, memperingatkan makhluk-makhluk itu. Saat mereka melarikan diri, Marcus melangkah ke dalam perangkap beruang, menarik malaikat maut atau makhluk asing tersebut dengan teriakannya. Regan dan Evelyn membunuhnya, membebaskan Marcus lalu menabrak pengecoran baja yang ditinggalkan. Seorang teman lama, Emmett, muncul dan membawa mereka ke tempat persembunyian bawah tanah. Kedap suaranya. Emmett yang baru-baru ini kehilangan keluarganya dan mengembangkan pandangan sinis tentang kehidupan, menolak untuk membantu lebih lanjut dan mengatakan mereka tidak bisa tinggal. Marcus mendengar lagu Beyond the Sea diputar di radio, yang menurut Emmett telah ditayangkan terus-menerus selama 4 bulan. Regan menentukan itu adalah petunjuk bahwa para penyintas berada di pulau terdekat. Dia berteori bahwa jika dia dapat mencapai menara radio pulau itu, suara frekuensi tinggi alat bantu dengan dapat disiarkan sehingga penyintas lainnya dapat mempersenjatai sinyal tersebut. Dia diam-diam menjelajah sendirian untuk menemukan pulau itu. Evelyn memohon Emmett untuk menemukannya. Dia melakukan dan menyelamatkannya dari malaikat maut atau makhluk asing tersebut. Regan membujuk Emmett untuk membantu menyelesaikan misinya. Evelyn meninggalkan Marcus dan bayinya yang baru lahir di pengecoran untuk mengambil persediaan medis di kota. Marcus menemukan mayat istri Emmett. Terkejut, dia memperingatkan malaikat maut, makhluk asing itu, dan secara tidak sengaja mengunci dirinya dan bayinya di dalam kompartemen kedap udara. Emmett dan Regan tiba di Mariana untuk naik perahu ke pulau itu. Mereka diserang oleh bandit dan Emmett sengaja menciptakan kebisingan dan menarik malaikat maut yang membantai para penyerang. Ketika satu makhluk tenggelam, dia menyadari bahwa makhluk-makhluk itu tidak bisa berenang. 2 baris ke pulau tempat koloni kecil yang selamat hidup secara normal.
Pemimpin koloni itu mengungkapkan bahwa ketika pemerintah menemukan makhluk-makhluk itu tidak dapat berenang, Garda Nasional Amerika Serikat berusaha memindahkan sebanyak mungkin orang ke pulau-pulau itu. Namun kekacauan akibat naik pesawat menciptakan kebisingan yang menarik para malaikat maut atau alien tersebut. Hanya menyisakan 2 perahu yang berhasil sampai ke pulau itu. Ketika Evelyn kembali ke pengacoran, dia membebaskan anak-anak sebelum mereka mati lemas. Ketiganya bersembunyi di dalam bunker saat alien berkeliaran di pengecoran. Di pulau itu, keesokan harinya, malaikat maut yang terperangkap di atas perahu dari Mariana Misadventure telah hanyut ke pulau itu dan menyerang penjajah. Setelah pemimpin koloni mengantar Emmett dan Regan ke stasiun radio pada pulau tersebut, baik untuk dengan cepat mengangkut mereka dan untuk memikat malaikat maut atau alien tersebut menjauh dari penjajah, makhluk itu membunuhnya. Regan mentransmisikan frekuensi tinggi melalui sinyal station dan memainkannya di atas speaker station, melumpuhkan malaikat maut dan menusuk kepalanya yang terbuka dengan tongkat dan membunuhnya. Di pengecoran, makhluk itu menemukan keluarga. Markus mengambil transmisi Regan dan memainkan frekuensi bernada tinggi melalui radio portable-nya sebelum menembak malaikat maut tersebut atau alien tersebut. Regan membiarkan alat bantu dengar terhubung di mikrofon stasiun radio, memungkinkan sinyal siaran dipersenjatai oleh orang lain. Jadi alien tersebut mati ketika kesibukannya dialihkan oleh pendengaran frekuensi tinggi dan membuka selaput di telinga dan di badannya, dan Regan membacok dan membunuh makhluk asing atau alien tersebut.